prasyarat yang diminta untuk penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan itu sudah dilanggar, dan pelanggaran besar-besaran itu terjadi pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 ketika pendaftaran bakal calon. Disitulah kita melihat sesungguhnya kita semua gagap terkait dengan pelaksanaan pilkada dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Dan kegagapan itu juga tidak diimbangi oleh sanksi yang tegas kepada para elit politik yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Diminta gabung ketimbang boikot pilkada. PA 212, pemerintah jangan budek dan keras kepala. Pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA 212 untuk bergabung membantu pemerintah mengawasi pelanggaran protokol kesehatan ketimbang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan pilkada serentak pada 2020. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif, mengatakan pihaknya tetap pada pendiriannya meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Ia mengatakan pemerintah tak boleh keras kepala memaksakan penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi. Pemerintah jangan budek dan tuli, serta keras kepala. Elemen masyarakat sudah banyak yang minta ditunda termasuk NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya. Begitulah kata Slamet saat dihubungi. Ia menegaskan jika pelaksanaan pilkada tahun ini tak ditunda, maka akan mengancam keselamatan masyarakat. Kita tetap pada tuntutan kita untuk batalkan pilkada 2020. Jika tidak dibatalkan, kita tidak akan terlibat dalam seluruh rangkaian proses pilkada 2020 demi keselamatan nyawa anak bangsa. Terkait seruan pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA 212 membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta pilkada, Slamet mengatakan, sejak awal pihaknya sudah melakukan hal tersebut tanpa adanya instruksi dari istana. Sejak awal pandemi kita sudah turun ke lapangan tanpa diajak pemerintah juga, karena ini masalah kemanusiaan seperti program peduli tenaga medis, program penyemprotan disinfektan, bagi-bagi masker, tebar sembako, dan lain-lain. Bahkan menurutnya pihaknya sampai meniadakan acara-acara tablik akbar guna mencegah penyebaran virus corona. Tapi penanganan pemerintah yang mismanajemen, amburadul, sehingga kenaikan terus bertambah tak terkendali. Begitulah ia menandaskan pernyataan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin tentang tata kelola kesehatan Indonesia dan dunia dalam mengatasi COVID-19 mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan masyarakat. Dalam pernyataannya, Ma'ruf Amin menyebut pandemi COVID-19 telah menunjukkan secara gamblang bahwa tata kelola kesehatan di Indonesia maupun negara lain masih lemah, sehingga berdampak luas pada dunia. Belajar dari krisis kesehatan ini pula, tampak benderang di depan mata kita betapa lemahnya tata kelola kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global. Begitulah kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020 secara virtual dari Jakarta. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Iwan Sumule tertawa mendengar pernyataan Ma'ruf Amin. Baginya apa yang disampaikan Wapres dalam bentuk pengakuan atas kinerja lemah pemerintah. Wapres Ma'ruf Amin bisa wae. Begitulah katanya dalam akun Twitter pribadi. Menurut Iwan Sumule, pernyataan Ma'ruf ini seperti menyimpan maksud lain. Dalam hal ini, mantan Rais Aam PBNU hendak mengkritik halus sang presiden. Pak Ma'ruf sepertinya mau menyindir Presiden Jokowi dalam kepemimpinan ini. Begitulah ia menanyakan. Iwan Sumule lantas menyindir upaya keras Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 yang berusaha menjadi imam sholat demi meyakinkan bahwa dia bisa memimpin. Padahal, menjadi imam sholat belum tentu menjamin bisa menjadi seorang pemimpin bangsa. Sudah bisa jadi imam sholat belum tentu bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara. Ya enggak sih? Begitulah tutupnya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak melakukan tindakan yang mengesankan sebagai perusak perusahaan migas plat merah tersebut.
Ketua PBNU Bidang Ekonomi Umar Syah melihat selama ini yang nampak dari kerja Ahok hanyalah mengeluh dan menyalahkan berbagai pihak. Dalam pandangan Umar Syah, seharusnya dengan kehadiran Ahok, ia mampu melihat kondisi objektif Pertamina yang birokrasinya terlampau gemuk dan mengandalkan proyek internal dengan melibatkan anak cucu perusahaan. Selama Ahok menjabat, Komut Pertamina yang menonjol justru keluhan yang terindikasi kegagalan sebagai seorang komut. Kalau ungkap bobrok Pertamina boleh, tapi jangan salahkan anak buah. Ini proses yang panjang. Kalau ingin buka borok Pertamina, cari solusi objektif. Harusnya Ahok memberi alternatif untuk mencari solusi mengatasi persoalan. Pengenalan masalah itu 50% penyelesaian masalah. Tidak menyalahkan pihak lain, apalagi atasannya. Sangat tidak pantas. Demikian pandangan Umar Syah kepada kantor berita politik Ermol. Lebih lanjut, Umar Syah menilai selama ini Ahok terkesan sering keluar jalur dari tugas pokok fungsinya. Menurut Umar, Ahok merupakan seorang komisaris yang bertugas mengawasi, bukanlah seperti dirut yang memiliki kewenangan eksekutif. Kalau seandainya dia fokus jalani pengawasan, maka dia akan mudah menemukan masalah besar di Pertamina. Begitulah tandas Umar Syah. Umar kemudian mencontohkan sikap Ahok yang mengumbar aib Pertamina soal ekspansi ke luar negeri. Umar meyakini mengacu pada regulasi tata kelola BUMN, keputusan Pertamina melakukan ekspansi ke luar negeri tidak mungkin tanpa sepengetahuan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang saat ini menjabat Komut. Umar juga mengingatkan Ahok bahwa penunjuk dirinya menjadi Komut Pertamina juga merupakan bukti orang titipan Presiden Jokowi. Dengan demikian, Ahok harus sepenuhnya sadar bahwa ketika ia menuding sebagian besar komisaris adalah orang titipan, hal itu justru menunjuk mukanya sendiri. Kesimpulannya, Ahok bukan siapa-siapa, tidak melakukan apa kecuali Ahok destroyer, perusak. Bukan pemimpin yang memperbaiki, tapi pemimpin yang mengacak-acak Pertamina. Demikian pungkas pria asal Metro Lampung tersebut. Umar Syah mengaku kecewa kepada Ahok karena hampir setahun menjabat Komut yang muncul justru pernyataan secara terbuka yang membuka borok PT Pertamina. Dalam tayangan YouTube yang tayang sempat heboh juga, sejak pertengahan September lalu, Ahok mengaku jengkel dengan sistem penggajian yang terlalu besar, termasuk mantan direksi yang masih mendapat gaji pokok ratusan juta. Selain itu, Ahok mengaku sering tidak dilibatkan dalam penentuan direksi atau komisaris anak perusahaan Pertamina dan melakukan lobi politik langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam tayangan YouTube itu, Ahok juga mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan membentuk holding seperti di Singapura, yakni Temasek. Ahok berpandangan seluruh BUMN perlu dibubarkan dengan membentuk korporasi baru yang lebih profesional dan jauh dari kepentingan politis. Diminta gabung ketimbang boikot pilkada. PA 212, pemerintah jangan budek dan keras kepala. Pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA 212 untuk bergabung membantu pemerintah mengawasi pelanggaran protokol kesehatan ketimbang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan pilkada serentak pada 2020. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya tetap pada pendiriannya meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Ia mengatakan pemerintah tak boleh keras kepala memaksakan penyelenggaraan pesta demokrasi di tengah pandemi. Pemerintah jangan budek dan tuli, serta keras kepala. Elemen masyarakat sudah banyak yang minta ditunda termasuk NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya. Begitulah kata Slamet saat dihubungi. Ia menegaskan jika pelaksanaan pilkada tahun ini tak ditunda, maka akan mengancam keselamatan masyarakat. Kita tetap pada tuntutan kita untuk batalkan pilkada 2020. Jika tidak dibatalkan, kita tidak akan terlibat dalam seluruh rangkaian proses pilkada 2020. Demi keselamatan nyawa anak bangsa. Terkait seruan pihak istana meminta FPI, GNPF, dan PA 212 membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta pilkada, Slamet mengatakan, sejak awal pihaknya sudah melakukan hal tersebut tanpa adanya instruksi dari istana. Sejak awal pandemi kita sudah turun ke lapangan tanpa diajak pemerintah juga,
Karena ini masalah kemanusiaan seperti program peduli tenaga medis, program penyemprotan disinfektan, bagi-bagi masker, tebar sembako, dan lain-lain. Bahkan menurutnya pihaknya sampai meniadakan acara-acara tablik akbar guna mencegah penyebaran virus corona. Tapi penanganan pemerintah yang mismanajemen, amburadul, sehingga kenaikan terus bertambah tak terkendali.